Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 110. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Klan Yun, Xiao Chen termenung. Seorang pedagang yang bisa mengeluarkan 10.000 batu roh dalam waktu singkat di Provinsi Xie, itu pasti klan Yun. Xiao Chen menyimpan kartu nama itu dengan rapi. Ketika pedagang itu pergi menjauh, dia berkata, "Kita tidak bisa tinggal di sini malam ini. Kita harus bergegas ke pelabuhan selagi masih gelap. Kita telah menjadi target." Liu Suifeng mengangguk. Transaksi 10.000 batu roh tingkat rendah dianggap sebagai transaksi besar di desa kecil ini. Terlebih lagi, mereka hanyalah para saint bela diri tingkat rendah. Akan aneh jika mereka tidak menjadi target. Mereka berdua kembali ke penginapan, melakukan sedikit pembersihan, dan mengisi kembali persediaan makanan. Kemudian, mereka menunggangi kuda darah naga, meninggalkan desa tanpa nama itu dengan cepat. Saat matahari terbenam, langit diwarnai merah. Awan merah besar menutupi seluruh langit barat. Cahaya lembut menyinari Xiao Chen dan Liu Suifeng, meninggalkan dua bayangan panjang. Dong, dong, dong. Orang-orang yang datang untuk merampok mereka lebih cepat dari yang mereka duga. Mereka berdua baru pergi sekitar 10 menit dan jalan di depan sudah diblokir oleh para kultivator yang membawa senjata dan dipenuhi dengan ki pembunuh. Xiao Chen melirik mereka sekilas, menghitung total 18 orang. Yang terlemah di antara mereka adalah saint bela diri tingkat rendah dan ada 2 orang yang sudah naik ke saint bela diri tingkat tinggi. Tatapan Xiao Chen tertuju pada kedua orang itu untuk beberapa saat. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian putih. Ia memegang pedang dengan cahaya dingin yang berkilauan di ujungnya. Pedang itu tampak sangat menyilaukan di bawah cahaya matahari terbenam. Orang lainnya mengenakan baju zirah tempur dengan kemeja, lengannya tidak tertutup. Dia memegang tombak sepanjang 2 meter dan ekspresi wajahnya tampak garang. Di samping masing-masing dari mereka terdapat sekelompok kultivator, yang tampaknya bersama dengan mereka berdua. Pendekar pedang putih itu perlahan melangkah maju. Ketika melihat Xiao Chen dan Liu Suifeng, ia tersenyum tipis. Ia berkata, "Kami hanya mencari keberuntungan dan tidak ingin menyakiti siapapun. Tinggalkan batu roh kalian dan kami akan menjamin keselamatan kalian." Orang berpakaian biru yang memegang tombak itu melepaskan ki pembunuh tanpa ragu-ragu. Ada tatapan ganas di matanya saat dia berkata, "Aku bukan orang yang sabar. Putuskan dengan cepat demi kebaikan semua orang. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal dan berharap kau mati." Aura dari mereka berdua, saint bela diri tingkat tinggi, perlahan meluas, menekan Xiao Chen dan Liu Suifeng. Ketika kedua aura besar itu bergabung, bahkan udara pun terasa mengeras. Hal ini membuat orang sulit bernapas. Liu Suifeng tidak bisa menahan kepanikan. Dia mengeluarkan kartu identitasnya dan berkata, "Kami adalah murid inti Paviliun Pedang Surgawi. Minggir dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, bahkan jika kalian melarikan diri ke ujung dunia, kalian tidak akan lolos dari kejaran Paviliun Pedang Surgawi." Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tanpa sadar meletakkan tangannya di gagang pedang. Kelompok orang ini sudah mengetahui identitas mereka, jika tidak, mereka tidak akan membuang waktu begitu banyak untuk berbicara omong kosong. Jika itu adalah seorang saint bela diri tingkat rendah tanpa latar belakang, mereka pasti sudah menyerbu tanpa rasa takut sejak lama. Tidak perlu menggunakan trik seperti itu untuk mengancam mereka. Mereka pasti takut akan pembalasan dari Paviliun Pedang Surgawi. Namun, karena kelompok orang ini berani mengejar mereka, terbukti bahwa mereka adalah penjahat nekat dan tidak terlalu takut akan pembalasan dari Paviliun Pedang Surgawi. Jika memungkinkan, mereka tentu tidak ingin menyinggung Paviliun Pedang Surgawi. Sekalipun mereka menyinggung Paviliun Pedang Surgawi, mereka hanya akan mengambil sejumlah besar batu roh dan meninggalkan Provinsi Xie, bersembunyi di lautan luas. Pada saat itu, Paviliun Pedang Surgawi tidak akan bisa berbuat apapun terhadap mereka. Aura mereka naik perlahan, terkendali dan tidak dilepaskan. Tanpa mereka sadari, langit di atas mereka telah menjadi gelap. Awan gelap bergulir dan kekuatan guntur terbentuk. Prajurit bertombak berpakaian biru itu tersenyum dan berkata dingin, "Apakah kalian pikir kami mudah ditakuti?
Kalian hanyalah dua murid inti Sein bela diri tingkat rendah. Apakah kalian pikir paviliun pedang surgawi akan mengaktifkan kam pedang ilahi untuk kalian? Saya ulangi, serahkan semua batu roh kalian. Pria berpakaian putih itu terus memperlihatkan senyum tipis. Ia tampak sangat tenang saat berkata, kalian berdua, kami hanya mencari keberuntungan. Jangan hiraukan dia. Tinggalkan saja batu roh itu akan baik untuk semua orang. Kedua orang ini sedang memainkan peran polisi baik dan polisi jahat. Jika seorang murid sekte yang tidak berpengalaman menghadapi situasi seperti itu, mereka pasti akan menyerahkan semua batu roh yang ada di tangan mereka. Sayangnya, Xiao Chen tidak mempedulikannya. Tangan kanannya, yang menggenggam gagang pedang, terayun dengan kuat. Kekuatan yang telah lama ia kumpulkan tiba-tiba dilepaskan. Ia mengirimkan kembali tekanan itu kepada mereka dalam sekejap. Gemuruh. Terdengar suara guntur di langit yang sunyi. Cahaya pedang yang gemerlap menyala dan kilat menyambar dari langit, menerangi ruang antara langit dan tanah saat mengenai pedang. Sosok Xiao Chen tiba di hadapan pria berpakaian putih itu. Terjadi kilatan cahaya pedang dan auranya melesat ke langit. Pendekar pedang berpakaian putih itu merasakan ketakutan di hatinya. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan bergerak begitu tiba-tiba. Terlebih lagi, gerakan pertamanya sangat dahsyat. Auranya menekan kami berdua tanpa ampun. Kecepatan dan kekuatannya hampir mencapai puncaknya. Ini bukanlah seorang pemula yang naif. Sejak awal, dia tidak berniat untuk melarikan diri atau menyerahkan batu roh. Namun, kita semua mengira kemenangan sudah pasti dan tidak menyadari bahwa lawan sedang mempersiapkan langkah yang mengejutkan seperti itu. Banyak pikiran melintas di benak pendekar pedang berpakaian putih itu dalam sekejap. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mundur, kehilangan inisiatif. Auranya merosot ke titik terendah. Meskipun begitu, bagaimana mungkin dia bisa menghindari gerakan yang telah dipersiapkan Xiao Chen begitu lama? Puci, cahaya pedang menyambar dan luka mengerikan muncul di dadanya. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Bilah pedang itu membawa kekuatan petir, menyebabkan tubuhnya terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Pria berpakaian biru itu bereaksi cepat. Dia mengayunkan tombaknya dan seekor naga api melingkari tombak itu dan meraung tanpa henti. Dia berusaha mengganggu langkah Xiao Chen, menyebabkan Xiao Chen menyerah mengejar pendekar pedang berpakaian putih yang terluka itu. Bang! Tombak itu melesat dan naga api menelan Xiao Chen. Pria berpakaian biru itu merasa gembira. Kupikir dia begitu kuat, ternyata dia biasa-biasa saja. Namun, sebelum dia sempat tersenyum, dia melihat sosok yang terkena tombaknya tiba-tiba hancur berkeping-keping, itu hanyalah bayangan semu. Cambuk ekor naga biru, tebasan angin jernih, sosok Xiao Chen muncul dari samping dan bergerak membentuk lengkungan ungu. Angin sejuk juga bertiup, dalam sekejap, ia menerobos kerumunan dan menuju ke arah pendekar pedang berpakaian putih. Pendekar pedang berpakaian putih itu terkejut. Dia mulai memutar pedangnya seperti bor dan menyerbu ke arah Xiao Chen. Xiao Chen mengepalkan tangan kirinya dan secara bersamaan mengaktifkan jurus pembentukan tubuh naga dan harimau. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Saat tinjunya melayang, bahkan udara pun bergetar tanpa henti. Bang! Pukulan itu mengenai ujung pedang dan mata pedang langsung hancur berkeping-keping. Xiao Chen mengeluarkan gelombang esensi dari tubuhnya dan serpihan-serpihan itu terbang ke sekitarnya tanpa melukainya. Namun, momentum Xiao Chen tidak berkurang. Ketika dia berada di dekat pendekar pedang itu, pedang bayangan bulan menghilang dan niat membunuhnya ditarik, sehingga orang tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Menghadapi hembusan angin sejuk, pendekar pedang itu kehilangan semua harapan. Dia tahu ini adalah teknik rahasia terkenal dari paviliun pedang surgawi, tebasan angin jernih. Begitu mendekatinya, tidak ada cara untuk menghindar. Selain itu, saat ini ia terluka parah dan jauh dari kondisi puncaknya. Tidak ada cara baginya untuk menghindar. Orang-orang lain semuanya bersembunyi, pecahan peluru dari sebelumnya digunakan oleh Xiao Chen untuk menimbulkan kekacauan. Tidak ada yang akan membantunya. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu jatuh bersamaku. Pria berpakaian putih itu menunjukkan tatapan buas saat berteriak. Sebuah cahaya bersinar dari dantiannya. Dia menggunakan teknik rahasia untuk meledakkan dirinya sendiri. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Sebaliknya, kecepatannya meningkat dan dia tiba di hadapan orang berpakaian putih itu.
Ketika cahaya itu mencapai puncaknya, pedang bayangan bulan muncul entah dari mana dan menusuk dantiannya. Setelah itu, Xiao Chen menendangnya hingga terpental. Gerakan-gerakan ini terus berlanjut tanpa jeda. Bang! Mayat orang itu meledak di udara. Tubuhnya tidak lagi utuh, hanya menyisakan hujan darah yang berhamburan di udara. Pria berpakaian putih ini sebenarnya tidak lemah. Dalam keadaan normal, jika Xiao Chen ingin membunuhnya, dia harus bertukar lebih dari 100 gerakan dengannya sebelum dia bisa melakukannya. Sayangnya, dia terlalu ceroboh di awal. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan tiba-tiba bergerak. Dia juga tidak menyangka serangan Xiao Chen akan begitu dahsyat. Karena lengah, dia malah terluka parah. Pada akhirnya, dia benar-benar kehilangan harapan. Setelah kematian pria berpakaian putih itu, beberapa kultivator yang bertarung dengan Liu Suifeng segera melarikan diri. Mereka adalah bawahan pria berpakaian putih itu. Karena dia sudah mati, tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap tinggal. Kini, hanya prajurit berbaju biru yang tersisa beserta 8 bawahannya. Setelah pria berbaju putih tewas, pria berbaju biru menjadi panik dan tidak memiliki motivasi untuk bergerak. Dia tahu Xiao Chen bukanlah seorang saint bela diri tingkat rendah biasa, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Dalam hal kemampuan bertarung murni, dia sudah mampu membuat saint bela diri tingkat tinggi lainnya merasa malu. Auranya saat ini sudah melemah, jika dia ingin membangkitkannya kembali, dia harus mengerahkan banyak usaha. Melawan aura lawan yang melambung tinggi dengan auranya yang melemah bukanlah langkah yang bijaksana. Lari, teriak prajurit berbaju biru itu dengan tegas. Ia fokus pada Xiao Chen, tetap waspada sambil melompat ke belakang. Orang ini memiliki pengalaman tempur yang kaya, dan dia juga cukup cerdas. Saat mundur, dia sama sekali tidak menunjukkan punggungnya. Setelah menjauh dan yakin Xiao Chen tidak akan mengejarnya, pria berpakaian biru itu segera berbalik dan kecepatannya meningkat secara eksplosif, menghilang dari pandangan Xiao Chen setelah beberapa saat. Liu Suifeng merasa itu aneh. Mengingat karakter Xiao Chen, dia tidak akan membiarkan orang ini lolos begitu saja. Xiao Chen hanya berdiri di tempat asalnya sambil bergumam tanpa henti. Pria berpakaian biru itu sudah pergi sejak lama, tetapi dia masih tidak bergerak. Dia tidak menurunkan auranya dan tetap waspada. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketika Xiao Chen bergerak untuk membunuh pria berpakaian putih itu, dia merasakan ki pembunuh yang mengerikan dari langit. Pada saat itu, dia bahkan merasakan ancaman kematian. Selain itu, aura ini sangat sulit ditangkap. Ketika dia menyadarinya, aura itu langsung menghilang, dan dia kembali tenang. Xiao Chen mengerahkan indera spiritualnya hingga jangkauan maksimum tetapi tidak dapat melihat apapun. Namun, hal ini membuat Xiao Chen tidak berani lengah lebih jauh, dan juga tidak berani mengendurkan auranya. Liu Suifeng merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia bertanya pelan, "Ye Chen, ada apa?" Xiao Chen menatap sebuah awan di langit. Dia berkata, "Sepanjang perjalanan, aku terus merasa ada sepasang mata yang mengawasi kami. Sekarang aku yakin, dia ingin membunuhku." Kekuatan orang ini setidaknya setara dengan pendekar suci tingkat unggul dengan teknik bela diri terbang. Skenario terburuknya adalah orang ini adalah Raja Bela Diri. Liu Suifeng terkejut, dan dia menunjukkan ekspresi khawatir sambil bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan tersenyum, "Tidak masalah, tidak perlu terlalu khawatir. Jika kekuatan orang ini benar-benar setakut itu, dia pasti sudah mengikuti kita selama ini. Tadi, dia sudah mengurungkan niat untuk bergerak. Ini berarti dia baru saja kehilangan semua kesempatan untuk membunuhku. Orang ini terlalu berhati-hati. Dia sama sekali tidak memiliki ketajaman jiwa seorang kultivator, dia hanya akan menjadi ahli kelas 2 selamanya." Di atas awan, Yue Mingshan awalnya bersiap untuk bergerak. Namun, dia menyadari Xiao Chen telah memperhatikan ki pembunuhnya pada saat yang krusial. Berdasarkan prinsip kehati-hatian Yue Mingshan, ketika lawan sudah menyadari ki pembunuh tersebut, itu tidak bisa lagi disebut sebagai jurus pembunuh. Beginilah cara dia selalu bertindak. Inilah yang telah ia pelajari dari pengalamannya bertahan hidup sebagai kultivator tunggal selama waktu yang begitu lama. Ada banyak peluang, seseorang tidak bisa menyerang secara membabi buta. Saat Yue Mingshan memperhatikan Xiao Chen dan Liu Suifeng pergi, dia berkata dengan acuh tak acuh,
sepertinya aku harus menyembunyikan ki pembunuhku lebih dalam lagi lain kali. Aku harus yakin bisa membunuhnya dalam satu serangan dan tidak meninggalkan jejak apapun. Saat matahari benar-benar terbenam di bawah cakrawala, Xiao Chen dan Liu Suifeng akhirnya bergegas ke pelabuhan Sungai Naga Hitam. Lentera-lentera menerangi pelabuhan, membuat area tersebut seterang siang hari. Kapal-kapal dagang besar muncul dalam penglihatan Xiao Chen, ini merupakan pengalaman yang mengejutkan baginya. Kapal-kapal itu tingginya sekitar 40 hingga 50 meter dan panjangnya 5 atau 600 meter. Kapal-kapal itu sangat mirip dengan kapal tanker minyak raksasa dari dunianya sebelumnya. Ketika Liu Suifeng melihat kekaguman Xiao Chen, dia menjelaskan, ada banyak monster air di Sungai Naga Hitam. Selain itu, ombak dan anginnya sangat kuat. Kapal berukuran sedang tidak akan mampu menahan satu ombak pun. Ditambah lagi, semakin banyak kapal di sini yang akan berlayar ke laut. Situasi di laut bahkan lebih rumit. Jika kapal-kapal tidak dibuat lebih besar, mereka tidak akan mampu menahan satu gelombang pun, atau terlebih lagi, monster laut. Jadi, itulah sebabnya, keraguan di hati Xiao Chen sirna. Mereka berdua mencari manajer kapal dagang. Setelah menjelaskan niat mereka membayar masing-masing 10.000 tael emas dan mendapatkan hak untuk naik ke kapal. Mereka berdua langsung menunggangi kuda darah naga mereka ke atas kapal dari pelabuhan. Dek yang luas berarti bahwa tempat itu tidak sempit bagi kuda-kuda tersebut. Tak lama kemudian, para pekerja kapal dagang datang dan membawa kedua kuda darah naga itu pergi. Meskipun dek kapal sangat luas, mereka tidak membiarkan kuda-kuda itu berkeliaran di atasnya. Gelandang itu dipenuhi oleh para kultivator yang sedang menumpang. Sebagian besar dari mereka kemungkinan besar adalah kultivator yang akan pergi ke kota Xie untuk mengikuti lelang. Xiao Chen berdiri di haluan dan memegang pagar pembatas dengan lembut. Angin sejuk bertiup di sepanjang sungai. Angin itu membawa aroma sungai yang menyegarkan, membuat seseorang merasa rileks dan nyaman. Xiao Chen menatap ke dalam kegelapan. Malam yang gelap sama sekali tidak menghalangi pandangannya, dan dia dapat melihat pemandangan dengan sangat jelas. Lebar Sungai Naga Hitam jauh lebih luas dari yang dia bayangkan. Kapal-kapal dagang yang besar itu hanya seperti titik-titik hitam di kegelapan, bahkan tidak menempati 1% pun dari sungai tersebut. Sekilas pandang, jika bukan karena warna sungainya, kebanyakan orang akan mengira itu adalah laut. Liu Suifeng datang dan berkata, "Ye Chen, kapal akan berangkat besok. Tidak banyak kamar kosong yang tersisa di kapal, kita harus menghabiskan 3 hari ke depan di dek." Kapal dagang berbeda dengan kapal penumpang. Bagian dalam kapal ini sebagian besar dipenuhi dengan barang dagangan. Karena mereka berdua relatif terlambat, tidak mengherankan jika mereka tidak bisa mendapatkan kamar. Xiao Chen tersenyum, "Bukan apa-apa. Kita sudah menghabiskan begitu banyak hari di savana. Ini baru 3 hari di dek kapal." Mereka menemukan tempat kosong dan Xiao Chen duduk bersila, memasuki keadaan kultivasi. Namun, karena ada banyak orang di sini, aktivitas penyebaran mantra ilahi petir ungu akan terlalu ramai. Xiao Chen tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Oleh karena itu, Xiao Chen perlahan-lahan menyebarkan seni memahat tubuh naga dan harimau. Dia siap untuk mengkultivasi teknik kultivasi ini yang khusus dalam menempa tubuh. Banyak kultivator di dek juga sedang berlatih. Hanya sedikit orang yang berbicara, sehingga dek sangat sunyi dan damai. Keesokan paginya, ketika sinar matahari menghilangkan sisa-sisa kegelapan dan menyinari dek, para petani perlahan terbangun. Xiao Chen pun membuka matanya. Begitu dia bangun, terdengar suara gemerisik dari tulang-tulangnya. Seluruh tubuhnya terasa rileks dan jiwanya merasa nyaman. Seni ukiran tubuh naga dan harimau memiliki total 5 lapisan. 2 lapisan pertama merupakan fondasi dan 3 lapisan terakhir merupakan bagian utama dari teknik kultivasi. Hingga hari ini, Xiao Chen telah mencapai tahap menengah dari lapisan keempat, raungan naga yang meliputi dunia, menembus langit dan sedang menuju kesempurnaan agung. Jika Xiao Chen mampu menguasai teknik ini hingga mencapai kesempurnaan agung, raungan santai dari Xiao Chen akan seperti raungan naga dan harimau. Energi yang dikeluarkan secara terus-menerus dapat menembus 9 langit dan menyebarkan awan. Adapun lapisan kelima, tulang harimau urat naga, gunung dan sungai yang tertarik, itulah kelahiran kembali tubuh yang sebenarnya. Senjata biasa tidak akan lagi melukai Xiao Chen. Lebih jauh lagi,
Ki dan darahnya akan meningkat secara eksplosif, kekuatannya akan mampu mencapai lebih dari 10.000 kilogram. Suara gemerisik tulang Xiao Chen menarik perhatian banyak kultivator. Seketika, banyak orang tampak memperhatikan wujud harimau dan naga yang samar-samar di tubuh Xiao Chen. Saat ini sangat jarang melihat kultivator yang fokus pada penguatan tubuh. Kekuatan tubuh fisik itu rendah. Setelah seseorang mencapai Raja Bela Diri, kekuatan esensi menjadi sangat mengerikan. Sebuah pukulan biasa saja mampu membelah gunung. Melatih tubuh hanyalah buang-buang waktu. Memang benar, di alam Sein Bela Diri atau sebelumnya, seseorang mungkin bisa mendapatkan keuntungan dengan tubuh fisik yang kuat. Namun, di tahap selanjutnya, kualitas esensi adalah metode yang lebih ampuh. Jika dia hanya fokus pada pengembangan tubuh fisik, dia akan menjadi bibit yang baik. Sayangnya, dia melakukan kultivasi ganda. Cepat atau lambat, dia tidak akan mampu mempertahankan kedua metode tersebut, yang menyebabkan kultivasinya terhenti. Ketika banyak kultivator melihat tubuh fisik Xiao Chen yang kuat, mereka semua menghela napas dan mengungkapkan penyesalan dengan kata-kata mereka. Xiao Chen tersenyum dan mengabaikan mereka. Dia percaya bahwa caranya adalah cara yang benar. Terutama setelah dia melihat apa yang ditinggalkan oleh ketua pavilion sebelumnya di dunia bawah tanah, hal ini membuat keyakinannya semakin teguh. Mengembangkan tubuh fisik bersamaan dengan esens memang akan membuatnya lebih lambat daripada orang biasa. Mungkin Xiao Chen akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi petapa bela diri dibandingkan dengan orang-orang dari generasi yang sama. Namun, mustahil untuk naik ke tahta kaisar pernikahan tanpa tubuh yang kuat. Sekalipun bukan tidak mungkin, peluangnya sangat kecil. Pada saat itu, Xiao Chen akan melampaui semua orang lain. Ketika Xiao Chen pergi ke haluan, dia menyadari bahwa kapal dagang besar itu telah memulai perjalanannya tanpa mereka sadari. Kapal itu membelah gelombang permukaan sungai saat melaju kencang. Xiao Chen agak terkejut. Dia tidak menyangka kapal sebesar itu bisa berlayar secepat itu di sungai. Dia juga tidak tahu apa yang mendorong kapal itu. Liu Suifeng berjalan menghampiri Xiao Chen dan bertanya, "Ye Chen, menurutmu apakah pakar itu masih mengawasi kita?" Xiao Chen mendongak ke langit dan berkata, "Aku tidak yakin. Orang ini menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Aku tidak bisa merasakan auranya. Namun, instingku mengatakan bahwa dia seharusnya masih berada di atas sana." Seekor monster laut muncul di depan. Tiba-tiba, seseorang berseru saat mereka berdua sedang berbicara. Xiao Chen dan Liu Suifeng segera menghampiri mereka. Mereka hanya melihat pusaran air besar muncul sekitar 1000 meter di depan. Setelah beberapa saat, pusaran air setinggi 200 meter terbentuk dan dengan cepat menuju ke kapal dagang tersebut. Huci, huci, permukaan air mulai bergelombang. Kapal sudah mulai bergoyang sedikit. Xiao Chen memperluas indera spiritualnya. Di ujungnya, dia melihat seekor ikan hitam besar yang aneh. Liu Suifeng bertanya dengan ragu, "Apa itu?" Seseorang menjawab, "Ini adalah paus tuna hitam, binatang roh tingkat 6 puncak. Mereka dianggap sebagai tiran sungai naga hitam ini. Mereka muncul beberapa kali setiap tahun. Kapal dagang manapun yang menabraknya tidak akan berakhir baik. Sayang sekali, kami benar-benar menabraknya." Setelah para petani Didek mengetahui identitas ikan aneh ini, mereka mulai panik. Ketika mereka melihat pusaran air semakin mendekat, banyak kultivator dengan cepat mengambil keputusan dan melompat dari kapal. Mereka menggunakan teknik gerakan mereka dan melompat melintasi permukaan air, bergegas kembali. Ketika Liu Suifeng melihat para kultivator lain melompat dari kapal, dia bertanya, "Ye Chen, haruskah kita juga melompat?" Xiao Chen mengamati sekelilingnya dan memperhatikan para kultivator yang melompat adalah kultivator yang lebih muda. Meskipun para kultivator yang lebih tua tampak panik, tidak satu pun dari mereka mencoba melompat. Bahkan sampai pada titik di mana beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi geli ketika melihat orang-orang melompat. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita tunggu dulu, tidak perlu terburu-buru." Jahe tua lebih pedas. Karena para petani yang lebih tua tidak memilih untuk meninggalkan pekerjaan mereka, pasti ada alasan yang tidak mereka ketahui. Akan lebih baik untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Catatan, jahe tua lebih pedas, ini berarti generasi yang lebih tua lebih berpengalaman dan memiliki lebih banyak trik. Puci, puci. Tiba-tiba, tangisan pilu terdengar dari permukaan sungai.
Xiao Chen dan Liu Suifeng menoleh untuk melihat. Mereka melihat para kultivator melompat-lompat di permukaan air diserang oleh ikan-ikan aneh sebelum jatuh ke dalam air. Saat mereka jatuh ke air, ikan-ikan aneh yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Terdengar suara kakak-kakak dari dalam air. Setelah beberapa saat, hanya tulang-tulang para kultivator yang tersisa. Permukaan air yang hitam itu diwarnai merah oleh darah, menarik lebih banyak ikan aneh. Ikan-ikan aneh itu memiliki gigi yang sangat tajam. Esensi para kultivator tidak mampu menahan serangan mereka meskipun tubuh mereka sangat tangguh dan cukup kuat untuk menahan serangan senjata biasa. Tak lama kemudian, sebagian besar kultivator yang melarikan diri dari kapal tewas dimangsa ikan aneh itu. Sebagian kecil dari mereka yang memiliki teknik pergerakan yang sangat baik mampu berbalik dan naik kembali ke kapal, menyelamatkan nyawa mereka. Setelah itu, tidak ada lagi kultivator yang berani melompat secara membabi buta. Setelah melihat contoh kejadian tersebut, tidak ada lagi yang cukup bodoh untuk melakukannya. Sekelompok orang bodoh, mereka benar-benar berani mencoba menyeberangi Sungai Naga Hitam tanpa memiliki kekuatan seorang raja bela diri. Sungguh gegabah, ejek seseorang. Namun, ketika mereka melihat puting beliung yang mendekat dan permukaan air yang bergelombang, ekspresi puas mereka pun sirna. Huci, tiba-tiba, dua untaian ki pedang yang bergelombang terbang dari haluan kapal. Panjangnya sekitar 100 meter dan sangat terang. Ki pedang itu membelah gelombang di permukaan air dan melesat menuju pusaran air yang mendekat. Seseorang berkata dengan gembira, para penjaga kapal dagang itu bergerak. Berdasarkan kekuatan ki pedang ini, mereka pasti adalah Saint bela diri tingkat unggul puncak. Hewan roh tingkat 6 puncak seharusnya sekuat raja bela diri tingkat rendah. Jika ada dua orang suci bela diri tingkat tinggi puncak, kita mungkin bisa bertahan jika kita ikut membantu. Kapal dagang besar biasanya memiliki kultivator kuat yang berjaga di atasnya. Asosiasi pedagang besar bahkan mungkin memiliki raja bela diri. Namun, raja bela diri terlalu langka. Akan sulit bagi seseorang untuk mempekerjakan raja bela diri jika mereka bukan dari klan bangsawan dengan roh bela diri yang diwariskan atau dari istana kerajaan. Dari 100 juta kultivator di negara Qin Raya, hanya sekitar 10.000 yang mampu mencapai tingkat raja bela diri. Lebih jauh lagi, 10.000 raja bela diri ini biasanya berasal dari berbagai sekte besar, klan bangsawan, dan istana kerajaan. Dengan demikian, kekuatan tempur puncak dari sebuah asosiasi pedagang biasa adalah Saint bela diri puncak.